harta ya, mungkin harta secara spiritual, budaya, dan mungkin harta secara harfiah atau harta karun di Kediri banyak nggak? Banyak sekali harta karun, Banyak mulai sekali. dari pusaka, emas. Suatu contoh Sungai Berantas. Kenapa kok di situ banyak sekali kayak piring-piring Cina, Iya betul. kayak Keramik-keramik gitu ya? keramik-keramik Cina itu memang benar karena apa? Masyarakat Cina datang ke Kediri itu tujuannya apa? Berdagang. Melalui apa? Jalur transportasinya Sungai Berantas menggunakan kapal. Dermaganya dulu besar. Kalau secara gaib, saya melihat beberapa kapal-kapal gaib di situ. Ini gambaran juga. Dermaga yang ada Iya. sekarang ini Maka besar dari ya? itu tidak salah kalau masyarakat Cina di barat Kediri itu banyak sekali. Banyak. Bahkan beberapa makanan tradisionalnya Cina itu menjadi makanan khas kota Kediri. Suatu contoh tahu kuning. Tofu itu masyarakat sana gitu. Menjadi makanan khas kota Kediri. Terus ada lagi yang dinamakan mungkin salah satu pelopor batik kota Kediri, di situ dia membuat motif. Motifnya bunga teratai sama Garuda. Nah, ini pun juga sejarah. Orang ini wajib tahu, kita sebagai anak muda kita wajib tahu. Kenapa kok diambil teratai? Kenapa kok diambil Garuda? Teratai ini filosofinya luar biasa, bahwa manusia ini harus siap di 3 kehidupan seperti teratai. Harus kuat. Bunga teratai akarnya di air, daunnya di darat, bunganya di udara. Ini harapan bahwa seorang manusia ini harus kuat gitu loh. Sejarahnya macam-macam, kalau kita mau membedah itu banyak sekali hal yang berharga. Pesan saya buat kita semuanya anak muda, jangan takut yang namanya membedah dan mencari kebudayaan dan sejarah kita. Kita itu kaya Kediri itu. Kali Berantas kalau kita yang lihat sekarang saat ini. Iya. Dulunya lebih besar ya? Lebih besar. Berhubung ada perubahan akhirnya mencut. Lebih besar berapa kalinya, Mas? Kalau pandangan gaib itu dilihat perbandingannya dari Gua Selomangkleng. Kalau Gua Selomangkleng saat ini kita menanjak pun mungkin sedikit ya, hanya beberapa anak tangga. Tetapi kalau yang namanya sejarah dulu ini, histori saya, kalau saya flashback masa lalu, Gua Selomangkleng itu tinggi banget. Tinggi banget. Kenapa kok namanya Goa Selomangkleng? Selo itu batu, mangkleng itu gantung. Jadi batu yang menggantung. Jadi jauh banget. Otomatis kalau dilihat dari perbandingannya, kita itu kalau lihat zaman sekarang ya, kita lihat lurus kepala gini aja kita sudah tahu goa. Ya toh, kalau kita di tangga yang depan. Kalau kita yang saya masuki flashback alam beberapa tahun lalu. Ke Pungkur itu kita harus dangak, bener-bener dangak. Makanya kenapa di dalam Kediri pada saat masa penjajahan ya, ada beberapa pengintai untuk mengintai orang pada saat penjajahan. Ngintainya itu di Klotok. Ngintainya itu di Gunung Karena Klotok. paling tinggi yang ya. saat ini tempat pengintaiannya itu dulu itu sekarang berubah menjadi Mas Kumambang itu. Mas Kumambang sama ini apa? Big Reef. Nah, itu dulu tempat pengintaiannya, mengintai musuh, melihat dari bawah ini kelihatan jelas. Sekarang kita bisa melihat ke Sungai Berantas. Jelas sangat jelas. Ini secara gaib ya, saya melihat secara gaib masa lalu dulu itu jelas. Nah, Berantas itu luas sekali zaman dulu. Kenapa kok dinamakan sungai terluas, Sungai Berantas? Ya memang benar-benar luas, mengalir sampai Bengawan Solo dan sebagainya. Ya itu memang luas. Walaupun sekarang banyak di mana-mana sungai yang ukurannya sesuai dengan Sungai Berantas saat ini. Tapi kenapa kok sejarahnya dikatakan Sungai Berantas sungai terbesar dan terluas dan terpanjang? Yes, itu historinya. Kalau saya membaca gaib ya, membaca flashback yang pernah terjadi. Dan memang berarti istilahnya di Klotok dulu sempat ada kerajaan ya? Bangunan kerajaan? Kerajaannya kalau dari segi gaib bukan di Klotoknya. Di bawahnya? Di bawahnya, luas banget itu kerajaannya. Kan kalau kita mungkin tarik-tarik informasi kan sering ditemukan yoni, terus pasak-pasak dan lain sebagainya. Iya, itu tempat penyembunyian harta. Jadi kalau orang zaman dahulu rumahnya besar, itu ibarat zaman sekarang itu gudangnya. Gudangnya. Banyak harta di situ ya. Kalau untuk istananya, kerajaannya asri ini yang menjadi rahasia yang tidak boleh dikupas. Karena apa? Banyak di sana tangan-tangan jahil dan orang-orang jahil yang berusaha merebut. Hartanya itu tersembunyi secara gaib atau memang terkubur? Terkubur ada, tersembunyi secara gaib ada. Yang disembunyikan jin tadi ya? Iya, disembunyikan jin. Karena apa? Jangan sampai salah jatuh ke tangan yang salah. Yang salah itu tadi.
mungkin ini hanya otaknya orang konslet seperti saya. Jika saya melihat flashback masa lalu. Berarti kan gini, kalau kita mungkin transaksional ya, kita bicara transaksional. Mungkin saya punya uang, saya ingin, Mas Tigor, saya ingin ngambil harta itu. Saya enggak mau. Enggak mau. Enggak mau ya udah. Enggak mau. Karena apa? Sama halnya kita mencuri. Mencuri. Itu milik siapa? Orang yang aman, ya sudah, kamu fokus kerja itu aja. Banyak kok saya disuruh orang, Mas ambilkan ini, tak kasih uang sekian. Saya enggak mau. Sempat ada tawaran gitu ya? Sempat. Banyak bukan ya? Sempat, dari pejabat-pejabat yang ada di Jakarta gitu. Mas, saya ada uang sekian ratus juta, ada yang beberapa M, ambilkan ini. Saya tidak mau. Adapun orang yang mau pun mungkin itu palsu. Saya tidak mau. Termasuk pusaka negara itu ya? Iya, saya tidak mau. Berarti memang benar Kediri benar-benar kaya ya? Kaya sekali. Kerajaan kaya banget. Besar abad itu ya? Iya. Oke.